Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang masih direkomendasikan terutama di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Yang pertama, Aman Mineral direkomendasikan buy. Aman termasuk saham yang tangguh hari ini. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, Aman lebih cenderung bertahan di zona hijau. Supportnya di 7.550, resisten hingga ke 8.575. Selanjutnya ada ISSP juga direkomendasikan buy, supportnya di 320, resisten hingga ke 370 dan Tekim spekulatif buy 5.700 hingga 6.225. Sementara Goto juga spekulatif buy, supportnya di 59, resistennya hingga ke 67. Ada Aman, ISSP, Tekim, dan Goto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Ibu Mayang, saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Aman, Ibu, cukup menarik hari ini. Mampu menahan gempuran dari pelemahan indeks harga saham gabungan. Aman masih bertahan secara dominan hari ini di zona hijau. Penutupan di 1,28% di 7.900. Analisis dan rekomendasi dan juga pertimbangan Aman masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Oke, untuk Aman ini memang bergeraknya dalam tren bullish, terutama sejak waktu 9 April lalu gitu. Jadi dia bergerak naik di dalam pola rising wedge. Untuk saat ini Aman menghadapi uji support tepat di lower wedge-nya, sekaligus di situ ada MA20 dan stokastiknya ini juga ada golden cross, makanya kita rekomendasikan untuk buy Aman di area tadi Mas kayak gitu. Untuk Aman area beli 7550 sampai 7900. Baik, penutupan hari ini di 7.900. Ibu Mayang, ketika sesi pertama dibuka esok hari, sepertinya strateginya akan seperti apa? Dengan level buy sama dengan posisi penutupan hari ini di 7.900. Iya, untuk saat ini berarti memang masih bisa untuk kita lakukan buy untuk besok karena memang masih di area supportnya begitu. Jadi untuk area support tadi ada di 7550 sampai 7900. Nah, beli di area mana tentunya disesuaikan sama risk profilnya masing-masing kayak gitu, Mas. Baik, penutupan hari ini di 7.900 menguat di 1,28%. Volatilitas dari Aman cukup signifikan, Ibu, menguat signifikan kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam. Intraday hari ini sempat melemah ke 7625 sebelum berbalik kembali ke zona hijau. Strategi mungkin Ibu Mayang menghadapi posisi pergerakan teknikal dari Aman dengan perubahan yang sangat cepat dan juga signifikan dari perubahan range harga yang bergerak secara intradaynya. Iya, untuk Aman ini benar tadi volatilitasnya cukup tinggi, maksudnya ketika dia naik itu bisa naiknya sekitar 14%, tapi ketika dia lagi merah itu bisa minusnya 7% atau sekitar 11% kayak gitu. Jadi dia tipikal yang cukup high risk high return. Untuk Aman kita rekomendasikan buy karena memang lagi di area supportnya. Tapi untuk strategi trading tentunya harus sesuai sama risk profile ya. Kalau misalkan pemirsa IDX Channel merasa lebih risk averse atau lebih konservatif, mungkin bisa switch ke saham yang lain kayak tadi bisa buy on weakness di saham-saham banking. Tapi kalau misalkan tipikal yang risk agresif yang memang bisa langsung aja. Nah, ini boleh jadi salah satu rekomendasi untuk besok di hari Jumat seperti Baik, itu. dari Aman kita bergeser ke sampel yang selanjutnya. Ada ISSP pemirsa. Direkomendasikan buy, saya ulang kembali supportnya di 320, resisten hingga ke 370. Di penutupan hari ini ISSP ditutup menguat 2%, 342, tapi lebih ke arah terbatas usai menyentuh intraday tertinggi hari ini di 356. Analisis untuk ISSP. Ya, untuk ISSP ini memang bergeraknya cukup strong ya bullishnya. Jadi dia memang bergerak naik.
bertahan di atas MA5, jadi meskipun sempat turun tapi akhirnya dia naik lagi, dan menariknya hari ini didukung sama kenaikan volume yang cukup signifikan juga. Kemudian stokastik juga masih golden cross, jadi artinya masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Untuk ISSP kita rekomendasinya buy, area beli tadi itu ada di 320 sampai 332. Jadi untuk besok kalau misalkan mau ngikutin area beli di situ juga boleh, tapi kalau misalkan Bapak Ibu merasa di sini cukup oke Mhm. untuk beli di harga closing price juga nggak apa-apa. Jadi keputusan trading tetap diserahkan ke masing-masing investor. Baik, tadi resisten Ibu hingga ke 370 ini waktunya sampai kapan Ibu? Lebih ke arah Nah, jangka pendek atau menengah? oke. Untuk ISSP ini melihat historicalnya yang memang pola candlenya panjang-panjang nih Mas, kayak AMMN tadi. Jadi menurut kami ini masih ada potensi, masih ada probabilitas untuk sampai ke arah situ. Cuman memang kan dia tipikal yang high risk high return. Jadi kalau misalkan sudah membukukan profit sekitar 3% 5%, kalau Ya. memang dirasa cukup profitnya, nggak apa-apa direalisasikan aja, tapi kalau misalkan mau sesuai rekomendasi di 370 juga oke-oke aja gitu. Jadi tetap balik lagi ke risk profile-nya masing-masing kayak gitu, Mas. Baik, ada aman ISSP 2 saham pilihan direkomendasikan buy. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Tekim, tapi rekomendasinya lebih ke spekulatif buy. Supportnya di 5.700, resistennya hingga 6.225. Tekim direkomendasikan spekulatif buy, Ibu. Pertimbangannya spekulatif buy untuk Tekim, mungkin ada beberapa profil resiko yang masih membayangi saham ini. Iya. Hari ini ditutup koreksi cukup dalam di 4,68% di 5.600. Oke, jadi memang tadi itu kenapa spekulatif buy karena lagi menghadapi uji support. Nah, biasanya ketika dia lagi uji support begitu, kita rekomendasinya spek buy karena artinya cicil beli bertahap, nggak langsung 100%. Nah, tapi sayangnya hari ini untuk Tekim ternyata dia ditutupnya di bawah MA5. Jadi sorry, MA50. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang risk profile-nya sedikit konservatif, mungkin bisa switch ke saham yang lain. Tapi kalau misalkan untuk yang memang tipikal agresif, mungkin supportnya aku turunin nih Mas David Ya. di sekitaran 5.300 sampai dengan 5.400 begitu. Kenapa tetap kita rekomendasi? Karena memang dari sisi stokastik ini udah masuk ke area oversold Ya. dan sudah ada golden cross juga. Jadi sebetulnya ada peluang untuk naik, cuman memang ekstra waspada karena bentar lagi dia dividen Baik. gitu. Ketika tadi diturunkan dari sisi supportnya, resistennya masih tetap Bu di 6.225. Untuk resisten masih sama di Ya, sekitaran segitu. Mungkin kita turunin jadi 6.000 lah. oke. 6.000 sampai 6.400. Baik, dari Tekim kita beralih ke saham pilihan terakhir dari teknologi, ada Goto. Hari ini juga ikut menjadi pemberat harga saham gabungan, melemah di atas 3% di 61, intraday terendah di 60, belum turun ke level 59 ini untuk Goto. Analisis Ya. untuk Goto, Ibu Mayang di tengah pelemahan hari ini dan ikut menjadi pemberat. Tadi di sesi pertama Goto sempat bergerak di zona hijau. Iya, untuk Goto ini memang dia lagi uji support, masih menghadapi uji support di sekitaran 59 sampai 61. Makanya kita rekomendasinya spekulatif buy atau cicil beli bertahap kayak gitu. Nah, ini area beli target price-nya yang paling dekat itu ada di 67 sampai 72. Seperti itu. Untuk saat ini Goto memang cenderung bergerak sideways. Jadi artinya disarankan untuk short term trading aja supaya ada potensi cuannya bisa lebih konsisten seperti itu, Baik, Mas. Goto intraday hari ini sempat ke 60 Ibu, tapi dari sisi support Anda di 59 ini, apa Iya. pertimbangannya untuk critical supportnya ada di 69 Ibu Mayang?
59 itu titik low waktu bulan Oktober lalu, Mas. Jadi, Ya, 58 ya di area 58, 59 sekitar itu. Jadi makanya kita rekomendasikan di area itu. 22 April 2024 juga di angka 59, jadi makanya itu jadi area supportnya kita. Harapannya untuk Goto bisa bertahan di area ini, kemudian dia rebound karena ya. kan history repeat itself. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada beberapa saham yang masuk ke dalam list, ada Aman, YSSP, Tekim, dan Goto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IT Channel. Ibu Mayang, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,96%. Pelemahan lebih ke arah terpangkas ketika secara intraday IHSG sempat melemah di atas 2% pemirsa. Penutupan di 6.968,639, dibuka di zona merah pada pagi tadi di 7.107,786, level tertinggi 715 dan level terendah di 6.935,010. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua di perdagangan hari ini. MNC 36 melemah di 2,53%, Jakarta Islamic Index melemah di 2,44%, LQ45 melemah di 2,26%, dan makin jauh meninggalkan level 800-an untuk LQ45. Rotasi pergerakan sektoral, tampaknya semua sektor melemah di sepanjang perdagangan hari ini. Transportasi dan logistik tertekan dalam di 3,84%, barang baku melemah di 3,76%, teknologi di 2% pelemahan, energi tertekan di 1,78%. Grafis selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan masih bertahan di zona hijau. Energi ditutup menguat di 356, Medco ditutup di zona hijau di 1450, laba terapresiasi di level 202 dan Archie naik di level Rp600 per sahamnya. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari perbankan big cap pada BBRI tertekan di 3.800 nilai transaksi bahkan di 1,4 triliun rupiah. Antam juga melemah di 3.330, BMRI tertekan ke 4.970 sudah meninggalkan level 5.000-an dan BRMS melemah di Rp422 per sahamnya. Updatean posisi dengan harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya di penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Mayang, kita lanjutkan kembali Ibu. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami dan tadi pun juga sempat kita ulas beberapa. Yang selanjutnya ada Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat menanyakan saham obat Ibu. Hari ini koreksi dalam 15% di 442. Seperti apa profil resiko untuk obat dengan pelemahan dalam hari ini? Direkomendasikan masuk atau tidak? Oke, jadi untuk obat ini memang saham yang belum lama IPO, jadi masuk dalam kategori high risk high return. Untuk obat sendiri memang ada support di 384, kemudian next supportnya itu di 308. Jadi tadi sempat hampir nih Mas menyentuh area supportnya 442, sorry. Oh ya, hari ini berarti nggak kemana-mana ya. Ya. Jadi untuk sekarang, berarti kemarin itu di 386 deket ke 384, jadi itu tadi supportnya. Kalau untuk lebih aman, kalau mau lebih konservatif, memang bijaknya beli di area support, kemudian jual di area resisten. Untuk saat ini karena posisinya masih di tengah, jadi kita belum bisa rekomendasikan buy. Tadi karena posisinya di tengah dan memang ini di luar dari stock universe-nya kita gitu. Oke. Dari Bapak Dedi kita beralih ke Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham CMNT Ibu. Cermindo Gemilang Tbk. Hari ini koreksi di 2,99%,
di 810, support dan resistennya lebih ke arah untuk jangka menengah dan panjang. Oke, untuk CMNP saat ini lagi di area supportnya itu ada di 1295 sampai dengan di 1345 kayak gitu. Nah, cuman karena trennya ini cenderung bearish, jadi sebetulnya kita masih belum bisa rekomendasi, mungkin statusnya masih wait and see, belum ada rekomendasi beli. Untuk support tadi ada di 1295, sedangkan untuk resisten saat ini paling dekat ada di MA20 di 1370. Baik, kita beralih ke Lampung, Ibu. Menanyakan saham BBRI ini, ada Bapak Joshua Nainggolan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, tapi sudah ambil posisi, Ibu. Nyangkutnya cukup tinggi di 4.810. Hari ini ditutup di 3.800. Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, support mungkin yang bisa diperhatikan, averaging down atau di hold saja? Nah, menarik ini Mas. Karena Bapak area belinya average price-nya di 4.800, artinya memang mungkin diprediksi belinya sudah cukup lama ya Mas. Iya. Jadi untuk saat ini kita lebih menyarankan untuk average down, tapi average down-nya tidak sekarang, nanti di 3360 sampai 3500. Kenapa perlu untuk average down? Karena sebetulnya BBRI ini sejak 28 Februari lalu sudah naik 32%. Jadi kalau misalkan nggak average down, artinya kenaikan 32% ini jadi nggak kerasa gitu. Baik. Mas. Nah, jadi harus disarankan untuk average down nanti di 3360 sampai 3500. Tentunya keputusan trading ada di tangan Ya. Masing-masing kayak gitu. Iya, tunggu koreksi lebih dalam lagi begitu ya untuk BBRI. Iya. Kita beralih ke Malang, ada Bapak Victor menanyakan saham BBKP, Ibu. Hari ini ditutup menguat 5%, 59. Support dan resistennya untuk BBKP. Oke, untuk BBKP ini area support ada di 50, Mas. Untuk resisten ada di 63. Untuk BBKP sendiri kita juga belum bisa rekomendasi, jadi statusnya masih wait and see, belum ada rekomendasi beli. Ya. Tapi kalau misalkan sudah punya posisi mungkin bisa di hold aja, nanti di 63 mulai kurangi posisi gitu. Jadi sell on strength jatuhnya. Baik. Ada Bapak Saragi, pertanyaan selanjutnya Ibu Mayang di Kapuas Hulu. Menanyakan saham Medco, Ibu, untuk jangka pendeknya arah kemana? Sudah ambil di posisi harga di 1435, Ibu. Sudah profit, tapi masih tipis. Medco secara teknikal di menit-menit terakhir jelang penutupan kembali ditarik ke atas dan menguat di atas 2%. Ya, untuk Medco ini bagus banget harganya Mas, karena memang dia sejak akhir Maret lalu dia bergeraknya dalam tren yang strong bullish kayak gitu. Nah, untuk saat ini Medco memang kita rekomendasinya itu cenderung buy atau hold. Pokoknya selama harga masih bergerak di atas MA5 artinya di hold aja terus kayak gitu. Untuk resisten yang paling dekat di 1540 atau titik high waktu 16 Juni lalu. Nah, kalau misalkan 1540 ini sudah ditembus, next targetnya 1635, 1705. Nanti jangan lupa cut profit jika harganya sudah mulai gerak di bawah MA5. Jadi disarankan untuk amankan cuan kalau misalkan udah ada tanda-tanda mau koreksi. Baik, jawaban terkait juga dengan Medco, analisisnya dan proyeksinya akan seperti apa. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Mayang, terima kasih sudah berpartisipasi. Ibu sehat selalu, Ibu Mayang. Baik, terima kasih ada Ibu Mayang Anggita, Senior Technical Analyst Panin Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sun Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.